serta karyawan MTS Mati Islami, dan tak lupa teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Huda ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat bertandaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu sambutan panitia, acara yang keempat yaitu ikrar atau perwakilan siswa, acara yang kelima yaitu tanggapan guru, karyawan dan ikrar, acara yang keenam hikmah syawalan, yang ketujuh lain-lain, dan yang terakhir menutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi. Kalam ilahi pada kali ini akan dibawakan oleh Wildan Syekh Waisyah. Kepada Wildan Syekh Waisyah kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Wildaja yang telah membacakan kalam ilahi. Acara yang ketiga yaitu sambutan panitia yang akan dibawa kepada pemurni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia. Untuk itu, marilah bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Tak lupa salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan ini saya mewakili dari pihak madrasah menyampaikan mohon maaf bila banyak kesalahan, dan meskipun kita adakan acara ini dengan sederhana, semoga bermanfaat untuk kita semua. Setelah 1 bulan kita jalani berpuasa, semoga apa yang kita minta, apa yang kita doa yang kita panjatkan
kabulkan sehingga kita kembali menjadi fitrah. Untuk itu hal-hal yang tidak baik di masa lalu tinggalkan, hal-hal yang baik kita tingkatkan. Kalau dulu kalian sekolah mungkin karena dipaksa oleh orang tua, pagi-pagi dibangunkan, lenok, dan tangi, sarapan, ados, berangkat sekolah, iki samune, mungkin seperti itu. Tolong nanti tidak usah menunggu di remote ayah ibunya. Masa tiap pagi tidak di remote, ayo sekolah, tidak usah ya. Dengan kesadaran berangkat, segera siap-siap mempersiapkan diri untuk menyambut ilmu yang bermanfaat di madrasah. Kemudian sebelum hari raya kemarin, kalian sudah mendapatkan kiriman THR dari Bapak Ibu Mapel, ya enggak? THR tugas hari raya. Tugas hari raya ya. Sudah mendapatkan tugas hari raya dari Bapak Ibu Mapel. Nah, kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi yang sudah menjalankan dengan baik, sudah mengirimkan tugas-tugasnya. Namun karena ada sesuatu dan lain hal, mungkin ada yang belum mengirimkan tugas, ayo segera, tidak usah ditunda-tunda, segera temui Bapak Ibu Mapel, sampaikan dengan hormat, dengan tulus, mohon maaf karena tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, dan minta untuk diberi kesempatan untuk mendapatkan tugas kembali sehingga nilainya tidak kosong. Bisa dipahami ya? Jadi yang menentukan nilai itu kalian ya, bukan Bapak Ibu Guru. Nek Bapak Ibu Guru banyak yang tidak mengerjakan, enak, gak usah koreksi. Ya kan? Nah, yang menentukan itu kalian. Kemudian ada beberapa hal sekalian saya sampaikan kepada anak-anak, khususnya untuk kelas 9. Kelas 9 yang semula jadwal ujian itu tanggal 21 April. Kelas 9 di mana? Kelas 9 ya Putri? Ya, yang semula itu tanggal 21 April dimajukan menjadi tanggal 14 April. Wow, berarti tinggal hari Senin nanti. Sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kalian ujian. Ya, siap ya? Ya, makanya hal-hal yang tidak berguna tinggalkan. Tinggal beberapa hari lagi. Tidak usah begadang. Tidur tidak usah malam-malam. Tinggalkan setan gepeng. Ya, pamite belajar megang setan gepeng. Pasti mulai megang setan gepeng 50 menit, kamu membaca buku 5 menit, terus yang 5 menit bengong. itu yang kelas 9. Kemudian yang kelas 7-8 sesuai rencana nanti tanggal 18 dan 19 kalian apa? Kemah ya, kemah belajar mandiri. Untuk teknisnya nanti menunggu Kak Dwi. Nah, kemudian ya, nanti ikutilah hikmah sawalan sebaik-baiknya. Saatnya kita meningkatkan amal ibadah kita. Jangan setelah puasa terus selesai. Nah, momen yang ini itu momen yang tepat untuk kita saling bahu-membahu untuk menciptakan suasana pembelajaran sehingga tercapai prestasi yang lebih baik. Dan setelah acara sawalan, kalian punya kewajiban karena kelas kalian lama ditinggalkan, jadi harus dibersihkan. Nanti bersihkan sebaik-baiknya, sebersih mungkin sampai kinclong. Nanti Bu Murin mau keliling, mau menilai. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikra sawala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Di hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Izinkan kami untuk memohon maaf lahir dan batin. Kami sebagai anggota keluarga MTS Mahat Islami dengan penuh keikhlasan menyatakan ikrar untuk berbagai kebaikan di antara kami. Kami berjanji selalu menyemai kasih sayang, menghormati satu sama lain dan berupaya mempererat ikatan persaudaraan. Segala kesalahan dan hilaf yang terjadi di masa lalu kami maafkan dan kami juga meminta maaf atas segala kemungkinan kami lakukan. Semoga ikrar ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh penyelenggara Aditya yang telah menyampaikan ikrar. Acara kelima yaitu tanggapan guru karyawan dan ikrar yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Hanafi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Putri, kamu lerame wis mau ning ilmu ngadeg saiki. Jadi indek anak-anak sekalian, maaf yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru dan karyawan MTS Islami, anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita masih diberi waktu untuk berkumpul kembali di Masjid Al-Huda dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan anak sekalian, sangat berbahagia kita masih diberi waktu untuk bisa berkumpul kembali, untuk bisa tolakul ilmi dengan semangat yang baru, karena kita sudah di training lahir dan batin selama bulan suci Ramadan kemarin. Harapan kita ada peningkatan, ada semangat yang baru. Seperti tadi Bu Moni sampaikan, yang jelek silakan kita tinggalkan, itu masa lalu. Kemudian kita tatap masa depan dengan yang lebih baik. Yang kelas 9 silakan untuk segera bersiap ulangan. Untuk yang kelas 7-8 nanti juga akan segera ada kenaikan. Selanjutnya saya mewakili dari madrasah menerima permohonan maaf dari para siswa
yang tentunya selama kita belajar, selama kita beraktivitas, selama kita berkomunikasi di madrasah, tentunya banyak sekali kesalahan. Kemudian Bapak Ibu guru pun juga manusia biasa, tentunya tidak lepas dari berbuat salah, baik itu yang disengaja ataupun juga yang tidak. Tetapi perlu diketahui, kalau kamu merasa dimarahi, kamu merasa peringatan dari Bapak Ibu guru mungkin kamu rasa terlalu keras, itu adalah bentuk kasih sayang. Semakin keras Bapak Ibu guru memberi pengertian, memberi sanksi hukuman kepada kamu, tentu itu juga merupakan ukuran, oh ternyata salah bukti tenanan, wong Pak Hanafi lain nasuyo tenanan, gitu ya. Jadi semakin keras Bapak Ibu guru menasihati kamu, ya mungkin ada yang kemudian disuruh pulang, mungkin ada yang kemudian disuruh minta tanda tangan dan sebagainya, itu adalah seberapa tingkat kesalahanmu. Nek tingkat kesalahannya hanya sedikit, ya mungkin hanya suruh minta maaf, dikandani. Tapi ketika besar, orang tua dipanggil, ya, atau mungkin dengan sanksi hukuman yang lain. Itulah yang kemudian ingin kita tingkatkan, ya. Semoga di semester yang kedua ini, ya, tidak banyak lagi siswa-siswi yang dipanggil, ya, entah Pak Hanafi, entah Bu Murni, entah Bu Aning, atau Bapak Ibu guru yang lain, sehingga pada momentum Syawalan ini ada peningkatan. Dan tadi ikrar sudah kita terima, dan Bapak Ibu guru pun juga memohon maaf, sehingga di antara kita, ya, di antara kita sesama manusia sudah saling memaafkan. Ketika kita salah kepada Allah, kita tinggal beristighfar. Tetapi ketika kita salah kepada manusia, kita harus meminta maaf kepada manusia tersebut. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Bapak Muhammad Hanafi telah menyampaikan sambutannya. Ajaran keenam yaitu hikmah Syawalan yang akan dibawakan oleh Bapak Danang. Kepada Bapak Danang kami persilakan. Masih hidup semuanya? Saya kira ada tidur ya. Masih hidup ya, belum pindah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hanafi, Sarjana Agama, Ibu Murniana, dan juga Bapak Ibu guru semuanya dan karyawan, keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Ma'had Islami, dan tentunya anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan bisa menghirup segar udara. Artinya kita masih hidup. Itu kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, jantung kita masih berdetak secara normal. Itu masih normal. Ada yang tidak normalnya begini. Itu ya. Maka kita syukuri ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan sebaik-baik teladan yang kita teladani, yang mana sikap beliau ini sebagai teladan kita, bukan yang lainnya, yang mana beliau ini bisa kemudian memberikan syafaat ketika di yaumil akhir nanti. Maka anak-anakku semuanya, kita sebulan sudah disekolahkan. Sekolahnya di mana, Pak?
di Ramadan, madrasah Ramadan. Ya, ada yang kemudian fenomena muncul, ada yang kemudian ketika di madrasah Ramadan itu ada mogel with you, ya gitu ya, mogel with you. Apa sih mogel with you? Ya, itu karena kemarin ya standar kalian standar TikTok, ya gitu ya, standar TikTok, ya mogel with you. Maka ada yang kemudian mogel di hadapan teman-temannya, ya gitu. Ada yang kemudian ya ada yang kemudian joget-joget ning rekrut, ya ada. Kan kurang kerjaan itu ya. Joget-joget itu ning rekrut ngopo ketabrak yo piye kan gitu kan. Itu ada. Ya. Kemudian ada yang kemudian gawe sarung diisi watu diputer-puter kene. Itu ada. Itu ada. Kan gitu. Hari Minggu lewat jalan balong, cenglu meneh, kan gitu ya. Ya orang dilarang ya dit ya, enggak ya. Kan seperti itu. Ada seperti itu. Ya. Ya dilalek padane mburi nih. Terus kita itu murid kene itu ya. Itu murid kene. Tenang mana ya berarti ya. Itu seperti itu. Itu ketika kalian seperti itu ya. Sebenarnya kalian berpikir tidak, jangan-jangan tujuannya mopo. Karena ada dua tipe manusia. Ada yang namanya manusia atau remaja jadi-jadian sama remaja yang sejati. Apa bedanya remaja jadi-jadian dan remaja sejati? Anak SMP jadi-jadian dan anak SMP yang sejati. Tak kasih contoh, ya. Tak kasih contoh. Ada anak SMP itu tak ajak jalan-jalan. Terutama itu wong desa wong tahu ora ngerti mobil, ora ngerti apa-apa, ngerti ini kebu kudu mobil. Ya. Ya oleh ning kutho. Ya. Lho ke motor kaget bu. Nanti lagi kebu lagi motor kan gitu loh. Lagi kebu kaget. Bocah iki meneng. Kemudian dia mikir, piye caranya aku oleh motor kuwi. Ana wong wedok iki lewat. Kan gitu, dia tersepona, gitu kan. Biasanya muncul catcalling kalau kan, kiu, gitu tak boleh ya. Ya. Kemudian muncul seperti itu, dia diam. Kemudian dia pikir, biar caranya tak bisa tak pacari. Ya, seperti itu. Ono makanan seafood, dia tertarik. Biasanya germangannya apa? Sego jagung. Nah gitu kan seafood, makanan apa iya gitu toh. Tertarik. Berpikir caranya aku oleh. Ya, saya ngajak orang berbeda lagi ke kota, sama mau desa. Ya, lagi motor dia tertarik. Tapi dia hanya diam saja. Lagi mau Dayu dia, tertarik, tapi diam saja. Lagi makanan dia tertarik, tapi diam saja. Contoh yang pertama itu kira-kira anak SMP jadi-jadian apa sejati? Jadi-jadian. Ya. Tipe yang kedua, kira-kira anak SMP sejati atau sejati? Apa yang membedakannya? Berarti belum mencerna ya. Kok podo web itu? Ya. Ada yang contoh pertama tadi tak ajak ke kota handphone itu ayu, tertarik, tersempurna, mikir, dia cari dari pacarku. Saya keloro, ajak mana ayu, dia tertarik, tapi dia diam saja. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Tak kasih hadiah, voucher gratis menginap 2 hari di kuburan. Apa dok? Ya, kesetiaan enggak? Ya enggak usah manis, yang penting setia, bukan itu ya. Atau ada yang tahu apa yang membedakan? Apa dok? Kemarin sama Mas Buya Bayu ya, ya toh? Harusnya ada dibahas juga itu ya. Iya toh, betul toh?
Ya, apa yang membedakan? Contoh yang pertama itu dia tidak menggunakan akal, tapi yang tergerak apanya? Nafsunya. Piye carane aku bisa tak pacari? Contoh yang kedua, dia berpikir dia hanya diam saja. Nah, kalau kalian itu menuruti hawa nafsu, maka kalian menjadi manusia jadi-jadian. Maka kata Allah apa? Ulaika kal an'am. Adapun mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak. Koyo kewan, dipadai koyo kewan bi. Bahum adol, bahkan lebih sesat. Apa? Kalau hewan itu makan itu vari wes, tetapi menungso itu makan marek kadang masih rakus. Hutan digunduli coba. Cewek siji golek meneh coba. Urung hamil, urung pindah coba. Itu nafsu, masih jadi-jadian seperti itu. Sekarang saya pengen tanya, di sini siapa yang ingin masuk surga? Sekarang? Banyak orang. Akhirnya sekarang siap ya. Apa yang membedakan tadi? Mikir karo nafsu. Kamu itu sekolah tujuannya apa? Apakah berdaan, pentambah ayu, boleh pacar? Ya? Tuturan dulu, gundang dulu mau semongko? Kan gitu. Apa tujuan kalian? Itu loh. Kalau kalian nggak tahu, nggak mikir tujuannya apa yang sinau, ya mas manusia jadi-jadian. Karena saya jadi-jadian. Aku jajanin ngopo. Aku di sekolahnya jajanin ngopo. Pengen jadi wong aku piye? Akhirnya apa? Rambutnya modelnya beda-beda. Ada yang sudah disekin tadi cepat dengan dia, gitu kan. Kemudian ada yang tayangan banyak apa? Kan gitu. Karena nggak mikir tujuanmu apa. Nih sekolah tuh masih ada yang di belakang tidak tidur, ganggu kancane, bully kancane, kan gitu toh. Noto tas turunin misor, ning jobet kan gitu ada. Mikir. Kalau kalian jadi apa? Manusia jadi-jadian. Sama dengan hewan, bahkan lebih sesat. Iya. Mikir nggak sekarang? Wah ora apa-apa. Ahad libur, aku Senin pre-pre apa loro Senin jenenge. Maka kalau ada siswa Senin kok nggak berangkat banyak sekali, hati-hati. Loro Senin itu biasanya. Tak lihat absennya. Oh, apa kok berangkat Senin? Kan itu loh. Itu. Karena apa? Ya tadi enggak mikir tujuanku ngopo sekolah kuwi. Jadi preman, nyekel sak kelas, kan gitu. Bully kancane, bully itu ya bisa secara fisik maupun secara lisan. Fisik ya, ngompasi dan lainnya. Maka kalau kalian tidak mau jadi manusia jadi-jadian, mikir tujuan kalian sekolah apa? Mikir tekan saya. Ya. Aduh-aduh wis tekan Jogja. Era lu glundang-glundung semua kaya padha wae. Mikir, aku iki ngopo nang Jogja. Kan gitu. Aduh-aduh ning sekolah ning MTS cuma guru penting masuk lihat sepian gurune. Masuk lagi, sekarang kok saya dibilangi. Kan gitu. Langsung di kamar mandi. Biasanya kayak gitu tuh. Ngocok meneh. Ya. Maka ada anekdot ya. Bahasa Arabnya perempuan apa ya? Mar'atun.
mir'ah, bedanya mi ma mami atun dan atun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena permasalahannya ngaca-ngaca gitu kan. Tetapi itu benar juga ya. Kamu lagi bilang itu bukan saya. Ya. Seperti itu ya. Artinya kalau kalian sudah tiba di madrasah, mikir aku ngopo. Ramadan tetap mungkin mikir aku poso ki ngopo. Bahwa saat jajannya aku melukai kancaku yo ngopo. Mikir. Jajan kita itu mau jajan-jadian kayak kewan bahkan lebih sesat. Ngapa aku suka bolos tuh mikir jajan ini ngopo tak yo bolos sih melu kanca-kancane radlung kan gitu toh. Mikir jajannya seperti itu. Tapi terkadang kita nggak mau mikir. Itu Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Ulaika kal'an. Adapun mereka itu seperti binatang ternak, kewan, karena nafsunya. Kalum adol. Kalau kewan mangan warek wis kena mansel pitemeh. Kan seperti itu. Itu buat pikiran kalian. Tentukan tujuan kalian madrasah itu apa. Maka di bulan Ramadan kita kemarin kita sudah sekolah. Tak tanya kemarin siapa yang puasanya penuh yang laki-laki? Masya Allah. Alhamdulillah Mas Kepala ya. Masya Allah. Gak bisa dihitung secara tangan nih ternyata. Ya, turunkan. Ada yang batal secara syar'i, syar'i itu artinya dibolehkan secara agama. Ya, silahkan angkat tangan laki-laki. Oh, berarti karena mobil tenang ya. Boleh membatalkan, tetapi itu dibetulkan secara agama. Semisal sakit, maka gak puasa. Ya, safar. Ya, melaku pasar ke madrasah. Oh, jauh banget ya Pak. Larang bisa batal Pak. Ora ya. Ora masih ono Mas ya. Ya. Ora gitu ya. Sekarang saya tanya entah laki-laki maupun perempuan, kenapa kamu mau berpuasa? Dapat pahala, wajib, menahan hawa nafsu, tetapi ketika pulang masih jajan lawan jenis. Puasa, sholat, sedekah, tilawah itu kita mungkin sepakat di sini ada pelajaran yang sangat prinsip dan jadikan prinsip kita apa itu? Kenapa kita melakukan itu? Bahwa jawabannya adalah akhirat itu lebih baik daripada dunia. Betul? Akhirat itu lebih baik dan lebih baik daripada dunia. Betul? Tetapi kebanyakan orang lebih sekarang memilih dunia dan melupakan akhirat. Itu sudah Allah jelaskan dalam surah Al-A'la. Wal akhiratu khairu wa abqa.
dunia. Ya. Maka yang mendorong kita itu seperti itu, akhirat lebih baik daripada dunia. Ya, maka kita melakukan ibadah. Tetapi apa adanya, sekarang kita itu terkadang sudah tahu tetapi malas. Ingat, bisa jadi itu manusia jadi-jadian. Ya, bukan maksud jati. Ya, akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Maka mau berpuasa, mau sholat, ya, mau ibadah, tahu akhirat lebih baik, ya, lebih baik tahu, ya. Bahkan oke. Jadi ada seorang imam besar. Ini pengarang kitab Fathul Bari, yang mungkin sekedar kalian tahu ya. Syarahnya Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Beliau adalah siapa? Ada yang tahu? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau itu sebagai qadhi itu hakim, ya. Sebagai hakim, suatu ketika beliau sebagai hakim pakai keledai, ya, keledai, ya, dituntun dengan pakaian bagus lewat pasar, ya, ya, naik keledai, ya, itu kan seperti itu. Di situ dicegat oleh orang Yahudi, pedagang minyak, dicegat. Wahai Syekhul Islam, ada apa? Kata nabimu bersabda bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Dunia itu penjara bagi kita, dan surga bagi orang kafir. Dunia itu penjara kita dan surga bagi orang kafir. Wahai Syekhul Islam, bagaimana dengan keadaanmu? Kamu dengan berpakaian seperti itu, apa jawabnya? Ini perlu kalian pahami. Apa jawabnya? Sedangkan aku yang segini, keadaannya bagaimana? Ini perlu kalian pahami. Apa jawabnya Syekhul Islam? Beliau menjawab begini: dengan keadaanku ini yang seperti ini, kenikmatan yang Allah berikan nanti di akhirat lebih besar. Maka di sini saya sebagai seorang mukmin sebagai penjara. Dengan keadaanmu yang seperti itu, kamu sekarang serasa di surga, tetapi nanti kamu akan dihinakan di akhirat. Paham maksudnya? Maka orang Yahudi itu langsung masuk Islam. Maka dunia itu penjara bagi kita. Karena apa? Kenikmatan nanti akan diberikan di akhirat, besar jauh. Dan kemudian surga bagi orang kafir, mereka akan dihinakan. Ya, maka ketika kalian di dunia itu berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam maksiat. Pengen dimuliakan atau dihinakan? Muliakan. Ada seorang murid itu tanya sama gurunya, wahai guru, pilih aku duwe masalah. Masalahmu apa? Wakeh banget. Ya wes saiki kowe ning dapurku. Ngopo guru ning kono? Ibu bawa segenggam garam dan segelas air. Siap guru. Ya ning dapur. Ya. Wes dapur ibu teko meneh. Wahai guru, wes iki tak jipuk.
Apa jamurnya? Sekarang kamu campur garam itu, kamu aduk di bombe, diuntahin. Loh, mau kowe muntah? Wah, sebuahnya terus enak. Wah, enak. Ya wis saiki melu aku ning ndi? Ning mburi omahku ana tlaga. Tetap kamu bawa segenggam garam. Melaku sama gurunya. Wis, sekarang sudah sampai. Kamu takkan garam itu, aduk, diaduk. Sekarang kamu minum, biar rasanya seger banget. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Masalah itu ibarat cuma segenggam garam. Kita itu menyikapinya dengan apa? Kalau dadanya sempit gelas, ambiar. Tetapi kalau dada kita itu seluas telaga, menyikapinya seger. Kan gitu. Apapun yang terjadi kita hadapi dengan dada yang lapang. Hanya dengan masalah dunia itu sama ketika kita itu belajar dari sang penyelam mencari mutiara. Kalau penyelam itu ditugas sama bosnya, kowe takon golek mutiara. Tugasmu cuma satu, golek mutiara. Oksigen sudah disiapkan dengan baju renang dan lain-lainnya. Wes tugasmu siji, apa? Golek mutiara. Akhirnya nyemplung di dasar lautan. Tetapi ketika di dasar lautan, dia malah tersepona dengan keindahan lautan. Ngobrol kalau iwak, ukuran dan lainnya. Dia baru sadar, oh iya tugasku golek mutiara. Tapi sayang, gasnya mau habis, oksigennya. Akhirnya naik. Mau nggak mau penyelam ini harus mempertanggungjawabkan. Sama ketika kita di dunia, tugas kita mencari ridha Allah. Nanti Allah kasih surga. Tapi kalau kita lalai tersempurna dengan dunia, tidak taat maksiat, maka kita siap mempertanggungjawabkannya. Siap tidak? Siap tidak? Itu siap-siap mempertanggungjawabkannya. Wah, santai Pak, santai apa? Nggak tahu nanti kita sampai rumah lagi kita selamat atau tidak, kita masih sehat atau tidak, kita sudah meninggal tidak, kita nggak tahu, nggak punya jaminan. Ya. Maka jadilah manusia sejati, jangan jadi-jadi. Jadilah remaja yang sejati, jangan jadi-jadian. Mikir, ya. Kita habis ini mau ngapain? Ya, punya cita-cita itu harus dikejar, harus tergerak, digerakkan. Jangan cuma diam di tempat. Ya. Kalau kita mau haji atau umroh itu kan, di sini siapa yang pengen haji atau umroh? Semuanya pengen. Tapi kalau cuma pengen saja nggak bakal kesampaian. Maka harus mendaftar sih. Harus gerak masuk padanya, harus gerak. Cuma diam saja pengen kabeh, pengen. Itu nggak bakal kesampaian. Ya. Soalnya ada yang menggerakkan hatinya orang lain, Allah ya, mendaftarkan itu. Seperti itu. Maka sudah siap berubah hari ini? Ya. Siap? Ya. Wah, ada yang putra belum? Yang putra siap? Ini yang putra tertidur ya. Harus siap, harus jadi manusia sejati, jangan jadi-jadian. Kata pun ini mikir, ya, mikir. Aku jadi ngomong, ya, punya tujuan hidup. Dari mana kita hidup, untuk apa dan mau kemana? Itu perlu, ya, sangat penting. Nanti kalau kita bisa melangkah, tujuan kita ngapa, sekolah, ya. Maka sebagai closingnya, kita dalam halal bihalal. Halal bihalal ini sebenarnya terdengar dari kata Arab kayaknya, tapi ini tradisi yang unik di Indonesia. Terpopulerkan dari masyhur ya, Haji Wahab Hasbullah, ya, salah satu tokoh Nahdliyin NU. Pada waktu itu ada crash dengan Pak Soekarno. Ini untuk karena politiknya masih seperti itu, akhirnya untuk menyatukan ada halal bihalal. Tetapi sebelum jam itu, kurang lebih 19, antara 1923 sampai 1926 ya, Masehi, itu Muhammadiyah sudah mengistilahkan itu, sudah mempopulerkan itu
tertulis oleh di Suara Muhammadiyah, halal bihalal, belum halal bihalal bisa dulu ya, oleh warga Muhammadiyah dari Gombong itu Kebumen berarti yang seperti itu. Maka halal ini dalam bahasa Arab itu bisa diartikan sebagai alal al-habi, maksudnya apa? Mengurai benang yang kusut, awalnya crash, kemudian temenan lagi, sudah temenan menjadi dekat lagi, kan seperti itu. Atau kemudian halal alma, yakni air yang jernih. Jadi yang keruh tadi kemudian jernih. Airnya apa? Kita dengan bermaaf-maafan semakin berdekatan, kita yang tadinya jauh semakin mendekat, yang tadinya sudah mereka semakin merata. Maka carilah teman sejati, jangan teman yang jadi-jadi. Ya. Ya. Maka hari ini momentum yang sangat luar biasa, kita kembali merekatkan ukhuwah yang tadinya. Oke, terima kasih. Sekarang duduk posisinya seperti ini, duduk. Ya, posisinya seperti itu, duduk. Ya, duduk. Oke. Oke. Yang